Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik barat dan timur, pemilik langit dan bumi dan di antara keduanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ceramah pada kali ini yaitu tentang pentingnya introspeksi diri. Sesungguhnya seorang muslim itu beramal di kehidupan siang dan malam untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan menekuninya untuk memperoleh kemuliaan dan keridhaan Allah di dalamnya. Dunia adalah tempat di mana ladang beramal. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim memperhatikan ibadah-ibadah fardu yang diwajibkan kepada kita, sebagaimana seorang pedagang memperhatikan modal hartanya dan memperhatikan ibadah-ibadah sunnahnya, sebagaimana seorang pedagang memperhatikan keuntungan tambahan atas modal hartanya serta memperhatikan maksiat dan dosa seperti layaknya kerugian di dalam perdagangan. Lalu ia menyendiri sesaat di akhir setiap harinya guna memuhasabah atau mengintrospeksi dirinya atas amal yang telah dilakukan sepanjang hari. Apabila kita melihat kekurangan-kekurangan di dalam ibadah fardu, maka kita akan mencela dan menyatakan jelek, lantas bergegas untuk menutup kekurangan tersebut. Jika ibadah tersebut termasuk ibadah yang boleh dikodok, maka kita sesegera mungkin mengkodoknya. Jika bukan, maka kita akan menutupinya dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya. Apabila kita melihat kekurangan di dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah, maka kita akan menggantinya dan menutup kekurangannya. Apabila kita melihat kerugian akibat menerjang larangan-larangan, maka kita segera memohon ampun, menyesal, kembali kepada Allah dan mengerjakan kebaikan apa yang menurutnya mampu memperbaiki yang telah kita rusak. Hal tersebut merupakan tujuan dari muhasabah atau introspeksi diri. Muhasabah merupakan salah satu metode memperbaiki, melatih, menyucikan, dan membersihkan diri. Dalil-dalil yang menerangkan tentang muhasabah diri banyak sekali. Di antaranya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadin wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ashr ayat 18. Dari potongan ayat tersebut, maka sesungguhnya kita harus menyadari apa yang telah kita perbuat, baik ataupun buruk, Allah tetap memperhatikannya. Maka sesegera mungkin kita bertakwalah kepada Allah dan memperbaiki segala kesalahan yang telah diperbuat dengan memperbanyak amal ibadah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bertobatlah kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Dari potongan ayat tersebut, maka kita diperintahkan bertaubat kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Banyak aktivitas yang sudah kita lakukan menimbulkan mudarat dan berarti merugikan. Mudarat ada dua, yaitu mudarat bagi diri kita sendiri dan mudarat bagi orang lain. Banyak perbuatan yang tak mudarat bagi diri sendiri, tapi mudarat bagi orang lain. Kalaupun aktivitas yang sudah kita lakukan tidak menimbulkan mudarat, sudahkah aktivitas yang kita jalani bukan sesuatu yang sia-sia? Seperti sikap kita yang malas, bersenang-senang secara berlebihan, belanja,
di luar kebutuhan, membual kesana kemari, bermain sosial media secara berlebihan, mungkin secara kasat mata tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri, tapi kita sukar menghindari dari sesuatu yang sia-sia. Padahal sesungguhnya orang-orang yang membuat boros adalah kawan-kawan setan. Dari hal-hal tersebutlah yang merupakan cara kita memuhasabah atau mengintrospeksi diri. Muhasabah atau introspeksi diri bukan dilakukan untuk membuat kita merasa percaya diri, melainkan membuat kita memperbaiki diri dari kekurangan-kekurangan yang telah kita buat. Muhasabah atau introspeksi diri membuka mata kita tentang kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, juga diperbaiki kemudian. Introspeksi juga mengandalkan adanya perencanaan sebelum melakukan sesuatu agar kesalahan yang serupa tidak terulang. Sebagai hamba manusia, diwajibkan untuk memposisikan kehidupan di akhirat lebih utama daripada alam duniawi. Muhasabah atau introspeksi diri menghindarkan kita dari sifat sombong atau bangga diri. Karena muhasabah atau introspeksi diri berfokus pada pikiran yang tertuju kepada kekurangan diri sendiri. Hal ini akan banyak mengurangi perilaku manusia yang lebih suka menilai atau mengoreksi diri sendiri. Ada seorang muslim yang kehidupannya susah dan serba kekurangan, tetapi tetap menjalankan ibadahnya bertawakal kepada Allah. Dibandingkan seorang muslim yang diberi kesenangan dengan kehidupan yang serba kecukupan, tapi tidak pernah menjalankan ibadahnya dan tidak pernah berdoa meminta kepada Allah. Jangan-jangan orang yang kehidupannya susah itu adalah orang yang paling disayang Allah, karena di dalam kesusahannya dia selalu ingat kepada Allah. Sedangkan orang yang diberi Allah kesenangan di kehidupannya tidak pernah beribadah kepada Allah. Bisa jadi Allah lebih sayang kepada orang yang taat beribadah kepadanya seperti orang yang memiliki kehidupan susah. Selain itu, ada seorang muslim yang memiliki kehidupan yang serba berkecukupan, tetapi dia selalu menjalankan ibadahnya dan rajin bersedekah. Inilah orang yang paling disayang oleh Allah, karena dia tidak sombong. Ukurannya, siapa yang dekat kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah, itulah orang yang paling disayang Allah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa muhasabah atau introspeksi diri demi kebaikan diri dan ibadah kita menuju yang lebih baik. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, hilaf atau keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.